Selamat pagi semuanya. Senang sekali kita dapat berkumpul bersama di kebaktian online pada pagi hari ini. Saya ingin mengajak setiap kita untuk bersyukur pada Tuhan. Kalau kita boleh datang kepada Tuhan pada pagi hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan luar biasa bagi setiap kita. Oleh sebab itu, saya ingin mengajak setiap kita untuk berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh datang kepadamu. Kami datang merendahkan diri kami di hadapan-Mu Bapa. Kami ingin memberikan yang terbaik kepadamu. Karena kami tahu Kau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Oleh sebab itu kami mau menaikkan syukur kami. Kami ingin menaikkan doa kami. Kami ingin menaikkan penyembahan kami kepadamu Bapa. Ini doa kami kepadamu Yesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Tuhan. Sama-sama katakan. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Kami mau taat dan setia hanya kepadamu oh Yesus.
jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semuanya karena anugerah-Mu ya Bapa. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sekali lagi sama-sama katakan mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul kembali, kami boleh datang di hadapan Tuhan sebagaimana kami ada. Kami bersyukur sekali lagi buat penyertaan dan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam segala hal yang kami kerjakan, dalam segala hal yang kami lalui, kami tahu Engkau adalah Allah yang setia, Engkau adalah Allah yang senantiasa Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Dan biar Tuhan seiring kami Tuhan hari ini kami boleh kembali berkumpul, beribadah Tuhan. Kami rindu untuk kembali terus berjumpa dengan pribadi Tuhan. Kami rindu untuk terus senantiasa Tuhan diam di tengah-tengah kehadiran Tuhan dan hadirat Tuhan dalam hidup kami. Kami rindu bersekutu dengan pribadi-Mu, bersekutu dengan kebenaran-Mu. Kami bersekutu Tuhan dengan hati, kasih, dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Mari saat kami berkumpul, kami percaya Engkau hadir. Saat kami berkumpul, Tuhan, kami percaya kehadiran Tuhan nyata. Dan Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, hamba-Mu berdoa Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan boleh memberikan kami sebuah perspektif yang baru, sebuah pengertian yang baru. Tuhan boleh mengkoreksi, menyatakan kesalahan kami, mengajar kami, mendidik kami Tuhan. Untuk kami boleh semakin hari Tuhan, kami boleh semakin indah, berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohonkan kuasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Biar Tuhan setiap perkataan yang disampaikan bukan perkataan yang dibangun sekali lagi di atas hikmat manusia, bukan dibangun di atas kecerdasan dan kemahiran manusia Tuhan. Tapi aku berdoa Tuhan, kuasa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Mampukan hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Aku berdoa biar kebenaran firman Tuhan
dinyatakan Tuhan dengan kuasa Roh Kudus hadir. Biar setiap taburan firman Tuhan boleh menjadi benih yang boleh Tuhan kami sambut Tuhan dengan hati yang bersuka cita, dengan hati yang mau berubah, dengan hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Sehingga kebenaran firman Tuhan boleh menghasilkan sebuah perubahan hidup yang nyata dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami. Pimpin waktu-waktu kami ke depan, biar setiap perkataan yang disampaikan menjadi perkataan sederhana, efektif, lugas Tuhan, untuk kami mudah mengerti, untuk kami mudah memahami. Dan kami mau belajar dan kami mau berubah. Thank you Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Bapak Ibu Saudara, senang kembali bersama dengan Bapak Ibu Saudara. It's good news this week bahwa semenjak Friday kemarin sudah mulai relaxation of the restrictions dari New South Wales government. So keep an eye on all those changes and make sure that we all comply with any existing measures, social distancing measures that are still being put in place at the moment. Mari saudara, pada pagi siang hari ini saya mau melanjutkan di mana saya tinggalkan minggu lalu. We talk about has God's word been our bread? Di minggu lalu punya khotbah. Hari ini saya akan lanjutkan di sekitar kisaran tentang firman Tuhan, dan saya akan membagikan kepada saudara the practicality about how we should approach the word of God. Saudara, minggu lalu saya menyampaikan bahwa tentunya dengan kita sebagai gereja memangku sebuah tanggung jawab yang berat, tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwa jemaat diajar, jemaat dibentuk, jemaat diberikan makanan rohani yang sehat, yang murni, yang benar, saudara ya, yang tidak menyeleweng dari kebenaran firman Tuhan. Dan walaupun dengan tanggung jawab ini gereja harus menyambut itu, dan gereja harus serius memastikan bahwa pengajaran yang disampaikan di atas mimbar-mimbarnya adalah pengajaran yang senantiasa murni, berdasarkan Injil yang original, saudara. Tetapi saya mau menyampaikan seperti begini. Despite this responsibility and despite how well churches are doing in fulfilling these responsibilities, gereja harus menyadari, dan ini mereka harus menyadari secara total, bahwa no matter how well constructed the sermons are, no matter how well prepared and how well interpreted their sermons that they deliver to the people every single week to their people, mereka harus menerima kenyataan bahwa it doesn't necessarily instill into the people that sort of inspiration towards pursuing the word of God. It doesn't necessarily translate into that sort of life transformation in their life. It doesn't necessarily impart the right understanding of it. And it doesn't necessarily spark the positive response towards the word of God. Jadi saudara, banyak sekali jemaat hadir dalam ibadah-ibadah hari Minggu, banyak sekali jemaat mungkin mendengarkan ibadah-ibadah online hari-hari ini. Tapi saudara, mau seberapa bagus khotbah-khotbah yang disampaikan, kita harus menerima kenyataan bahwa khotbah-khotbah itu tidak selalu dan tidak kita bisa tidak menjamin, it doesn't guarantee sebuah perubahan hidup dari mereka yang mendengarkan. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena saya mau menyampaikan begini, sebuah perubahan hidup, sebuah pengertian yang baru, sebuah perspektif yang baru, sebuah perubahan dalam arti bagaimana kita bisa meresponi kebenaran firman Tuhan, itu ditentukan oleh seberapa jauh para pendengar ini menjumpai pribadi Tuhan dan bersekutu dengan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan mereka secara pribadi. Dan dalam hal ini khotbah tidak bisa mengintervensi, saudara. Ya, khotbah bisa menjadi alat di mana Tuhan pakai untuk menyampaikan suaranya, menyampaikan kebenarannya. Tetapi kita harus menyadari, dan gereja harus menyadari, bahwa there is limitation there. We cannot guarantee that the listeners will respond positively towards that. Will change, will be transformed by it until they actually encounter God, encounter His Word in their personal, in their private life. Dan inilah sebuah realita yang kita harus terima, saudara. Dan
we as the church, we should never become that sort of the ultimate extension of the word of God to His people, as if seolah-olah bahwa hanya melalui gereja, hanya melalui hamba Tuhan di dalam gereja, bahwa Tuhan bisa berbicara kepada umatnya. Kita gereja tidak boleh memainkan peran seperti itu, dan kita tidak boleh mencoba untuk mensubstitusi Tuhan dalam kehidupan para jemaat, saudara. We should never try to substitute God in their life. We should never try to substitute God and to place ourselves as somehow we are the bread, somehow we are the manna provider to the people. Karena kenyataannya we are not. Kita hanya sebatas alat. Gereja adalah alat, hamba Tuhan adalah alat. Dan apa yang gereja Tuhan harus fokuskan dan harus latih jemaat adalah memastikan bahwa jemaat mereka mempunyai persekutuan pribadi sehari-hari mereka dengan pribadi Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka tetap menjadikan Tuhan sebagai Allah, sebagai roti kehidupan itu sendiri. Kalau saya boleh mengambil contoh di dalam kisah tentunya perjanjian lama, saat Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, saudara, saat Tuhan menyediakan mana, menghujani mereka mana setiap pagi buat bangsa Israel. Tuhan atau Musa tidak memposisikan dirinya seolah-olah dia adalah sebagai penyedia roti itu. Musa tidak memposisikan dirinya seolah-olah dia adalah roti dan sumber kehidupan buat bangsa Israel. Tetapi perintah Tuhan jelas buat bangsa Israel saat itu. Setiap pagi mereka harus keluar dari kemah mereka. Mereka harus keluar. Mereka harus mengcollect their daily ration every morning. And that implies this sort of understanding, saudara, bahwa Tuhan mempunyai kerinduan untuk setiap umatnya datang menjumpai dia setiap hari, setiap pagi, datang untuk secara fisik nih, mereka datang dan mereka menyaksikan bagaimana Tuhan menghujani mereka dengan roti kehidupan, dengan mana dari sorga itu. Tuhan punya kerinduan untuk mereka sehari-hari, mereka menjumpai pribadi Tuhan dan mereka menerima mana tersebut dengan sebuah sukacita, dengan sebuah ucapan syukur. Dan saya rasa itu sebuah insight buat setiap daripada kita bahwa hey, puji Tuhan kalau Anda mempunyai hamba Tuhan yang bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan luar biasa buat saudara. Puji Tuhan Anda punya akses dengan luar biasa kepada online sermons, books, dan sebagainya. Tapi saudara, Anda tidak boleh dan tidak bisa menggantikan Tuhan. Tidak pernah bisa menggeser Tuhan as your manna provider, because He is the bread of life Himself. Jesus is the bread of life. Jadi saudara, throughout this pandemic sebetulnya, it really reveals who we really rely on when it comes to the Word of God. Who we really listen to when it comes to the Word of God. It could be either the church, our church, or actually we rely on dwelling in God's presence, communing with His Word. Ini akan mereveal sesungguhnya whether we are actually relying on the pastor's sermon to spoon feed us, or we are actually relying on the Word of God Himself. He is the bread of life, for Him to feed us fresh the manna from heaven, saudara. Apakah kita rely on our Christian books hari-hari ini? Atau untuk memberikan kita sebuah pengertian-pengertian yang baru. It's good for you to read Christian books, let me tell you. It is good for you to read because that gives you that sort of new knowledge every single time. But you should never substitute the Bible, your Bible, with Christian books. Dan saudara, apakah kita hari-hari ini rely on too much on probably listening to the audio or to the podcast from your pastors, but somehow we are sacrificing our time to really have our daily devotion, sit before the presence of God with your Bible in your hand and you just dwell in it and meditate on it. Saudara, perhatikan ini. Banyak sekali orang Kristen di hari-hari ini merasa sudah menerima cukup firman Tuhan karena mereka sudah menonton khotbah-khotbah online, mereka sudah membaca banyak buku, mereka sudah banyak doing research, mereka sudah banyak mendengarkan podcast-podcast. Tapi saudara, perhatikan ini. Semua hal itu baik. Tapi duduk diam di bawah kaki Yesus, Anda merenungkan firman Tuhan in your daily devotion time, your personal devotion time, itu sesuatu yang tidak boleh tergantikan.
tidak boleh tergantikan karena Anda sangat bisa. Anda mempunyai mendapatkan pengetahuan, Anda menggali pengertian-pengertian yang baru melalui buku-buku, melalui sumber-sumber yang lain. Tetapi saudara, God never designs us to come to other sources than Him. Tuhan desain kita seperti bangsa Israel. Setiap pagi kita datang, keluar physically, keluar dari tenda kita. Untuk kita datang menyaksikan Tuhan menghujani kita dengan the manna from heaven. That fresh, that daily ration, that daily bread. Hari itu juga untuk kita bisa menerima langsung dari Tuhan tanpa perantara. Tanpa perantara. Jadi saudara, ini adalah sebuah realita yang kita harus terima. Dan hari ini saudara, saya mau menyampaikan buat saudara sebuah konsep dalam Alkitab, sebuah effective concept when it comes to the Word of God. Yang Alkitab sebut adalah it's called the meditation. Meditasi atau dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai merenungkan firman Tuhan. Nah, kata meditation dalam bahasa Ibrani itu disebut adalah hagah. Hagah itu artinya adalah to utter, to speak, berkata-kata, menyampaikan. Atau to utter itu menyampaikan mungkin dalam hati saudara, menyampaikan dengan suara yang kecil, whispering somehow, you utter, you mutter. Itu juga bisa mengandung makna to devise, merancangkan di kepalamu. Anda merancangkan, to imagine, mengimajinasikan, to muse itu adalah merenungkan dalam hati saudara. Jadi dari kata meditation ini muncul makanya kata dalam bahasa Alkitab itu disebut merenungkanlah firman Tuhan siang dan malam dan sebagainya. Kata meditation itu. Jadi saudara, di meditation itu mengandung makna meditating on the word of God. Kalau saya boleh definisikan adalah seperti begini, menggunakan kata literal definisi tadi. Meditating on the word of God itu bisa berarti begini, bahwa you speak to yourself the word of God. Anda memperkatakan kepada diri Anda firman Tuhan. Juga dengan arti bisa mengandung makna to think deeply, karena itu disebut adalah to devise, berpikir, merancangkan, mengimajinasikan. Jadi Anda saat Anda bermeditasi, you think deeply about the scripture, about the truth that is revealed in the scripture. Bisa juga dengan mengandung makna bahwa you chew, Anda mengunyah, you chew delightfully the word of God, using your teeth of mind and heart and imagination. Anda mengunyah, Anda merenungkan, Anda menikmati kebenaran firman Tuhan. You juice out that sort of nutrients. You juice out fully that sort of nutrients of the word of God. Intisari dari firman Tuhan. Anda serap habis, Anda tarik keluar, Anda keluarkan itu, dan Anda nikmati itu saudara. Jadi ini semua mengandung kata meditation itu mengandung makna seperti itu. Dan saat kita coba sandingkan dengan konteks kebenaran firman Tuhan, that's how meditating on the word of God really is. You read your Bible, you speak to yourself the word of God, you think deeply about the word of God, the truth. You chew delightfully, you juice out that sort of nutrients. And you instill the nutrients of the word of God into your heart. Jadi Anda ekstrak keluar kebenaran intisari firman Tuhan. Anda press, Anda masukkan ke dalam hati, ke dalam sanubari Anda, ke dalam jiwa Anda, ke dalam pikiran Anda. Anda serap dan Anda terima itu. Kolose 3 ayat 16. Saya bacakan buat saudara dalam perjanjian baru. Dikatakan ini, let the message of Christ atau let the word of Christ dwell among you richly. Jadi saudara, biarkan kebenaran firman Tuhan tinggal di dalam Anda, dwell in you richly, secara penuh, secara abundant saudara. Jadi firman Tuhan mengajarkan kita bahwa firman Tuhan, the word of God, it must dwell, tinggal dalam diri kita, it must saturate us somehow, tenggelamkan kita, dwell in us richly. Nah saudara, saat kita bilang tentang meditasi di sini, meditasi ini berbeda dengan meditasi model dunia non-Christian meditation, karena banyak sekali meditation itu sering disebut dengan seperti grounding. Mereka punya istilah, jadi istilahnya mereka bermeditasi, mereka berdiam diri, dan mereka berdiam diri, mereka bermeditasi itu lebih banyak menginclude seperti mereka mengosongkan pikiran mereka, mereka menenangkan diri mereka. They are trying to connect to their mind, to their own mind, to their own soul, di dalam masa in that sort of quietness. Tetapi meditasi dalam firman Tuhan itu berbeda.
meditasi dalam firman Tuhan itu adalah you are not emptying your mind, tapi you are filling your mind with the Bible, with the scripture, with the truth. You are filling your mind, your heart, your spirit with the truth. Dan juga saudara, you are digesting, you are juicing out. So you dalam meditasi non-Kristen, mereka doing nothing, mereka cuma diam, merenung dan diam, kosongkan pikiran. Tetapi dalam firman Tuhan, Anda merenungkan firman Tuhan, you are not doing nothing, you are juicing out, you are chewing, you are extracting that theological substance, that biblical substance, intisari kebenaran itu Anda keluarkan. Jadi ada sebuah aktivitas, the exercise of your mind and spirit there happening, saudara. Dan you are trying to connect not to your own mind, not to your own soul, tetapi Anda try to connect to the rhythm of God. You are trying to connect to the mind, to the heart of God, saudara. Dan disinilah maksud kenapa firman Tuhan, let the word of Christ dwell in you richly. Jadi saudara, kalau saya mau mencoba menggabungkan itu, sebenarnya meditation on the word of God is essentially sebuah persekutuan, is a communion, is a fellowship with God in His Word, through which God speaks. Saya ulangi sekali, meditation on the Word of God is essentially a communion, a fellowship with God in His Word, through which God speaks. Karena apa, saudara? Perhatikan tadi, bermeditasi berarti apa? You speak to yourself the Word of God. You extract the nutrients of the word of God. You instill it. You press it into your heart. Dengan kata lain, bahwa ini Anda bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya, di mana melalui meditasi ini sebetulnya God speaks to you and me. Jadi that sort of spiritual exercise, karena again in meditating the word of God, you are actually exercising your mind, you are exercising your heart and your spirit to actually digest the word of God. And that sort of exercise of digesting, that exercise of extracting that theological biblical substance from your Bible, sebetulnya itu sebenarnya sama, effectively you are drawing out the mind of God, the will of God, the heart of God, the message of God. Anda sebetulnya sedang menggali, Anda sedang menimba pesan Tuhan, hati Tuhan, pikiran Tuhan. Karena saat Anda bermeditasi, Anda mengekstrak itu dan Anda mulai mengimajinasi, Anda mulai merenungkan, Anda mulai menafsirkan, Anda mulai menarik aplikasi-aplikasi apa yang Anda bisa lakukan. Sebetulnya Anda sedang menggali sebenarnya perkataan Tuhan, pikiran, perasaan Tuhan di sana. Jadi saudara, saya mau menyampaikannya, perhatikan ini. The word of God must become the basis of you hearing God. Saya ulangi sekali, the word of God must become the basis of you hearing God. Dan meditating on His word, it must become the basis of you listening to the voice of God. Jadi firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan harus menjadi basis satu-satunya di mana Anda mendengarkan suara Tuhan, di mana Anda mengenali suara Tuhan. Dan saat kita bicara recognizing or listening to His voice atau recognizing His voice, itu berkenaan sekali dengan prinsip penggembalaan yang Tuhan ajarkan. Perhatikan saudara, Tuhan mengatakan bahwa akulah gembala dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal suaraku. Jadi saudara, when it comes to the recognizing the voice of God, you are talking about being shepherded by God. Dengan kata lain, saya mau menyampaikan begini. The extent of God shepherding your life, it really goes as far as the extent of your meditation of the Word of God. Seberapa jauh Tuhan menggembalakan kehidupanmu, hanya sejauh saudara, seberapa berkualitas Anda bermeditasi, Anda merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena melalui Anda merenungkan kebenaran firman Tuhan, Anda mengizinkan Tuhan berbicara. Melalui merenungkan kebenaran firman Tuhan, Anda melatih diri Anda mengenali suara Tuhan, Anda mengenali pesan Tuhan, Anda mengenali perkataan Tuhan dalam hidupmu.
Jadi saudara, Anda tidak bisa mengklaim diri Anda digembalakan oleh Tuhan if you don't meditate on the Word of God. Because the extent of God's shepherding in your life, it only goes as far as the extent of your communion, of your fellowship, of your meditation in the Word of God. Jadi saudara, Anda mau dengar suara Tuhan berbicara, jangan tunggu sampai Tuhan mengeluarkan suara dari langit buat saudara, tetapi saudara, buka Alkitab saudara, gali kebenaran firman Tuhan di sana. Nah saudara, mari kita lanjutkan. Saat kita bicara tentang perenungan kebenaran firman Tuhan, kualitas apa yang kita harus temukan di sana? Saya mau sampaikan ada 4 kualitas dalam Anda merenungkan firman Tuhan. Yang pertama, Yosua 1 ayat 7-9. Yosua 1 ayat 7-9. Be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid and do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Kepada Yosua yang baru dijadikan pemimpin, yang baru menggantikan Musa, firman Tuhan mengatakan, memberikan pesan buat Yosua sangat jelas. Be strong and courageous. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, tidak cuma sekali, tapi 3 kali dalam sebuah statement yang sangat pendek. Dan saudara, and God rested his instruction for Joshua to be strong and courageous on one element, the word of God. Kalau Anda baca tadi, bagaimana Yosua bisa tetap kuat dan teguh hatinya, elemennya cuma satu, on the word of God atau on the law, hukum Taurat saat itu, yang dikatakan on which Joshua must be careful to obey, must keep always on his lips, must meditate on it day and night. Jadi saudara, saya mau sampaikan begini, true strength and courage of your life, it lies heavily on the quality of you meditating on the word of God. Kekuatanmu dan keteguhanmu dalam kehidupanmu sesungguhnya itu terletak pada kualitas Anda merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam kitab Yosua di sini sangat jelas firman Tuhan. Yosua, kuatkan teguhkan hatimu, kuncinya renungkan firman Tuhan, merenungkan siang dan malam. Perkatakan itu dari bibirmu, tidak boleh lepas dari bibirmu. Jadi saudara, your true strength and courage in life, it basically evaporates, kalau saya boleh sampaikan, menguap saudara, evaporates as your meditation on the word of God loses its stain. Jadi saudara, Anda mau tetap kuat dalam hidup, Anda harus pastikan Anda merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 2. But whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night. Jadi kualitas pertama yang saya mau sampaikan dalam saat kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, yang kita harus mengerti adalah it lies on its constancy, its permanency, its consistency. Jadi saudara, kalau saya berikan poin ini, poin yang pertama kualitasnya adalah untuk merenungkan firman Tuhan adalah you meditate day and night, consistently, constantly, permanently. Jadi saudara, siang dan malam. Jadi maksudnya apa siang dan malam? Maksud siang dan malam tentunya tidak berarti Anda sepanjang hari 24 jam, 7 hari 1 minggu Anda cuma baca Alkitab. Anda tanpa Anda bekerja dan melakukan tanggung jawab Anda. Oh tidak, bukan maksudnya seperti gitu. Tetapi it implies that sort of sense of us being fully captivated by the word, being fully saturated, being fully immersed in the word of God. In all things that we do, dalam segala yang kita kerjakan, kita ditenggelamkan dalam kebenaran firman Tuhan. Kita dibungkus, ditenggelamkan, sinking into the word of God. Dan itu maksudnya meditating day and night. Jadi it's really constant, it's consistent. Jadi Anda nggak bisa bilang, oh Anda ingat firman Tuhan cuma pagi hari, siang Anda lupa dengan firman Tuhan. Tetapi you have to, that carries that sort of sense of being saturated, fully saturated, immersed in the word of God. Dengan kata lain saudara, artinya begini, you sink in the word of God in both your devotional time, when you actually read the Bible, you sink into it. And also, you must sink into that word of God, tenggelam dalam firman Tuhan, in your non-devotional time.
Di saat Anda bekerja, di saat Anda sedang berkarya, di saat Anda sedang belajar, di saat Anda sedang melayani istri suami Anda, di saat Anda sedang mendidik anak Anda, di saat Anda sedang spend time rekreasi dengan keluarga Anda, di saat Anda sedang melayani orang tua Anda, you still sink into the Word of God. Meaning that you gravitate towards the Word of God in your time when you are fully engaged, saat Anda sedang sibuk-sibuknya, Anda sedang berkarya, bekerja, berproduktif, ataupun bahkan saudara di saat when you are idle, dengan kata saat Anda sedang diam, bahkan saat Anda sedang beristirahat dan sebagainya. Perkataan firman Tuhan tidak boleh bergeser dari kepala Anda. Jadi dengan kata lain, Tuhan menuntut kita dengan firman Tuhan sebetulnya. In your entirety, 24 hours, regardless what you do, in all things that you do, the Word of God still on in your mind and in your heart. Seringkali kita dengan approach dengan firman Tuhan adalah kita we turn on that spiritual connection, the spiritual awareness saat kita sedang dalam gereja, Anda mendengarkan khotbah seperti saat ini, atau saat Anda sedang baca firman Tuhan, you turn on your spiritual sense. Tetapi saat Anda tetap firman Tuhan, saat Anda keluar dari gereja Anda, saat ibadahnya sudah kelar, seringkali we turn off that spiritual sense. Dan kita turn on the non-spiritual sense. Sehingga seolah-olah kita membelah kehidupan kita seperti ada di dalam dua realm yang berbeda. Tapi saudara, firman Tuhan mengatakan meditate on the word of God day and night. It is permanent, it is constant. You always sink yourself into the word of God, no matter what it is, no matter what you do, no matter what you produce. You are sinking into the word of God. By doing this, saudara, sebetulnya this is why the word of God, it has something to do with your sanctification. Karena saat Anda merenungkan firman Tuhan siang dan malam dalam segala yang Anda kerjakan, when you are productive, when you are non-productive, when you are fully engaged, when you are idle, when you are physically doing your devotional time and non-devotional time, the word of God sinking into your mind, then there is no room for you to sin against God. There is no room for you to do certain things that are against His law, against His word. Dan disinilah kenapa meditating the word of God is really critical. Tidak ada orang Kristen Anda bisa mengklaim diri Anda hidup seturut dengan kehendak Tuhan kalau Anda tidak membangun kebiasaan merenungkan kebenaran firman Tuhan siang dan malam. Jadi kualitas yang pertama adalah it is day and night. It must be constant. It must be permanent. Jadi saudara, by doing that, the word of God, it will become the foundation of your life, upon which your life is built. The word of God will direct your steps, will establish your path. It will give you that sort of sense of direction. It gives you, it forms a pattern in your life. It changes the way you think. It changes your mindset. It shapes your mind. And also it inspires your actions. It also provokes, kalau saya boleh gunakan kata itu, it provokes atau it sparks your passion toward Him. Jadi saudara, that's the first quality. The second quality yang tadi sudah kita buka Mazmur 1 ayat 2. But whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on His law day and night. Mazmur 119 ayat 97 dikatakan gini, oh how I love your law. I meditate on it all day long. The second quality of the meditating the word of God is delight. Kesukaan. Kenikmatan. Mazmur 1 ayat 2 dikatakan whose delight is in the law of the Lord. Jadi saudara, kualitas Anda saat merenungkan firman Tuhan, Anda harus senang di sana. You must be delightful, you must be pleased, there must be satisfaction, pleasure in meditating the word of God. Dan saudara, dengan kata lain, meditation on the word of God should never become just a mundane, should never become an empty routine, a cold discipline of just reading your Bible. Kita sangat mudah terjebak dalam hal ini, saudara. Kita sebatas istilahnya, ya udah yang penting saya baca Alkitab hari ini. Tapi Anda sudah tidak lagi punya that sort of affection, that sort of love, that sort of longing and desire for the Word of God. Dan saudara,
Saat Anda terjatuh dalam ini, disinilah kasih Anda menjadi dingin. Disinilah bahwa kasih Anda terhadap firman Tuhan menjadi dingin. Dan Tuhan tidak pernah mendesain interaksi kita dengan firman Tuhan menjadi interaksi yang dingin, saudara. We have to make sure that we find pleasure, we find delight when we actually encounter God and His Word. Jadi it is much more than just a discipline, a focused, attentive Bible daily reading and thinking, saudara. Tetapi it must be accompanied by that divine satisfaction, divine pleasure, sebuah kesenangan, kenikmatan saat Anda merenungkan firman Tuhan. It must be affectionate. Harus ada rasa cinta dan sebuah gairah di sana. Saudara, banyak orang Kristen bergairah dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Bergairah main musik di gereja mungkin, tapi tidak punya gairah merenungkan firman Tuhan. Ada yang salah di sana. Definitely there's something wrong in that. Saudara, how can you not be passionate? How can you not be delightful? How can you not be satisfied when you actually encounter God of the universe, your creator, and His Word, meeting Him? When you're reading your Bible, He's there. You are basically drawing out the mind and the will of Christ. How can you not be pleased and satisfied in that? Probably your Bible reading, your daily devotion time has become a cold and empty Christian routine. And unfortunately, that's not what God designs it to be. Tuhan mau kita menjumpai Dia, berinteraksi, berjumpa dengan pribadinya melalui firman-Nya. Jadi saat itu yang kedua, saudara, you must be delightful, you must delight in the Word of God. Yang ketiga, Mazmur 119 ayat 147 sampai 148. 119 ayat 147 sampai 148. I rise before dawn and cry for help. I have put my hope in your word. My eyes stay open through the watches of the night that I may meditate your promises. Let me just explain it to you this way. Banyak orang Kristen tidak punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan karena mereka bilang mereka terlalu sibuk. They have no time. They can give you all the list of things that they do during the day that take up their days basically. And whatever the residual value there, sisanya adalah waktu mereka, sisanya basically, I need to sleep, I need to rest, waktu untuk beristirahat. Sehingga the outcome is pretty predictable. Seringkali di tengah kehidupan yang sangat hektik, yang sangat cepat, fast paced hari-hari ini, rutin begitu cepat, terus berjalan rutin dalam kehidupanmu sehari demi sehari, Anda sangat mudah melewati harimu tanpa Anda merenungkan firman Tuhan. Dan saudara, banyak hamba Tuhan juga terjatuh di sini. Banyak orang-orang Kristen yang sudah lama mudah untuk meninggalkan kebiasaan yang mereka sudah bangun untuk merenungkan firman Tuhan, dan mereka mengizinkan hari berlalu tanpa mereka merenungkan firman Tuhan. Dan saudara, sebetulnya kenapa saya pernah sampaikan, dengan pandemik ini Tuhan izinkan kita mempunyai waktu lebih. Dan waktu lebih itu sebenarnya adalah untuk Tuhan sedang melatih Anda, untuk Anda mengalokasikan waktu terbaik untuk Anda merenungkan firman Tuhan. Jadi saudara, firman Tuhan di tadi Mazmur 119 dikatakan begini, I rise before dawn. Saya bangun sebelum, pemazmur ini bangun sebelum matahari terbit, saudara. And I cry for help, mencari Tuhan di sana. My eyes stay open through the watches of the night. Jadi waktu jaga malam, dan biasanya waktu jaga malam, saudara, kalau di Indonesia seringkali ada waktu jaga malam itu dari jam sekian, di mana ada siskamling di sana, satpam berjaga keliling. Itu di saat di mana semua warga tertidur, tidak ada aktivitas di sana. Tetapi pemazmur ini mengatakan nih, my eyes stay open through the watches of the night when nothing is being done, when I am not working on anything, when I'm not doing anything, my eyes stay open that I may meditate on your promises. Dengan kata lain, saudara, pemazmur ini tidak mencatat seberapa sibuk pemazmur ini, tapi pemazmurnya cuma mencatat begini, di saat semua orang tidur dan beristirahat, before the dawn, most of us probably haven't woken up yet, pemazmur ini mengatakan, saya bangun pagi hari sebelum matahari terbit. Dan saat semua orang tertidur, pemazmur ini mengatakan, my eyes stay open, mata saya tetap terbuka untuk saya merenungkan firman Tuhan. Jadi saudara,
Pemazmur ini dengan kata lainnya menyatakan begini, I gladly sacrifice the time for me to rest, the time for me to sleep. I gladly sacrifice it. I gladly forego that so that I can meditate on the word of God. Dengan kata lain, dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita bisa tarik sebuah prinsip seperti begini. Your busyness is actually irrelevant when it comes to meditating the word of God. Kesibukan Anda tidak bisa menjadi alasan. Your busyness can never be an excuse for you not to meditate the word of God. Anda seringkali mungkin pakai alasan ini. Anda sibuk, gak punya waktu, urus anak dan sebagainya. Dan saudara, fine, fair enough. But your busyness, Pemazmur ini mengatakan, your busyness must never become an excuse. You will need to sacrifice your time to sleep in order for you to come and meditate the word of God. Jadi the third quality dalam meditating the word of God adalah yang saya sebut ini. It's about priority, memprioritaskan. It's about prioritas, saudara. Priority, indispensability. Dengan kata lain apa, saudara? Prioritas itu mengandung makna bahwa misalnya you just do it, you just make it happen. You just make it happen. You cannot skip it. You cannot miss. You cannot pass your day. You cannot just pass your day without you meditating the word of God. It must become indispensable, irrespective of how busy or how engaged, how productive you are in your life. It can never be skipped, saudara. Jadi through the scripture, saudara, sekali lagi saya sampaikan, Pemazmur tidak mencatat seberapa sibuk Pemazmur ini. Jadi the meditation on the word of God is not intended to create disturbance to your life. Seringkali kita menganggap waktu doa, waktu merenungkan firman Tuhan, kita menganggap ini mengganggu my rhythm. Saya sudah sibuk semuanya ini, aku harus baca Alkitab. Saudara, you cannot view meditation on the word of God as the burden. You cannot view that as something that sort of disturbs you, that puts you to a stop from your productive life. You cannot do that. Jadi saudara, meditation on the word of God is not intended to create disturbance on your life productivity. What it does basically, it simply presents itself in a greater way of priority. Jadi saudara, meditasi seharusnya menempatkan, mengambil prioritas lebih besar dari kehidupanmu. Fair enough. Your family is important. The food, for you to have food on your table is important. Your business is important. Your work is important. Your job is important. Your relationship is important. Your ministry in church is important. But all of those tidak boleh menjadi lebih penting dari Anda meditating the word of God. The meditation on the word of God is far more important than anything else. Your sleep is important, yes. In particular with this COVID-19, we need to make sure that we rest well, we have enough time to rest. Well, yeah, yes, fair enough. But hey, the Pemazmur ini, the psalmist, he woke up before the dawn. He stays awake through the watches of the night, just to meditate. Sleep is important, but hey, meditating the word of God is far more important. Jadi saudara, it's about priority. No matter how busy you are, you have time to sleep. You just need to allocate some time of that. You have to forego some of those hours for you to meet up with your Savior. Ya, hal yang terakhir, Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 25 sampai 32. Saya coba cepat di sini. I am laid low in the dust. Preserve my life according to your word. I gave an account of my ways, and you answered me. Teach me your decrees. Cause me to understand the way of your precepts, that I may meditate on your wonderful deeds. I will stop there. Cause me to understand the way of your precepts, that I may meditate on your wonderful deeds. Jadi Pemazmur ini mengatakan bahwa istilahnya saya sedang lemah, saya sedang rendah dan sebagainya. I preserve my life according to your word. I gave an account of my ways. Saya mempertanggungjawabkan, saya berperkara pada dasarnya dengan Tuhan melalui kehidupan saya, dengan hidup saya. And you answered me, you teach me. Engkau mengajar aku your decrees. But ini di sini, cause me to understand the way of your precepts. Dengan kata lain, untuk memahami, untuk merenungkan firman Tuhan, Anda tidak bisa hanya dengan kecerdasan manusia.
Anda somehow you need the wisdom of God. You need the presence of God. Di sinilah Mazmur mengatakan, cause me to understand. Buat aku mengerti jalan-jalanmu. Buat aku mengerti kebenaran prinsip firman-Mu. That I may meditate on your wonderful deeds. Kalau saya lanjutkan, my soul is weary with sorrow. You, God, strengthen me according to your word. Keep me from deceitful ways. Be gracious to me. Teach me your law. I have chosen the way of faithfulness. I have set my heart on your laws. I hold fast to your statutes, Lord. Do not let me be put to shame. I run in the path of your commands, for you have broadened my understanding. Tuhan yang memberikan pengertian, Tuhan yang memperlebar pengertian itu, saudara. Tuhan yang broaden that understanding, giving that sort of wisdom. Jadi the final quality when it comes to the meditation on the word of God, yang saya sebut begini, encounter with God, menjumpai Tuhanmu. Jadi saudara, meditation on the word of God, it must be viewed much more sacred. Sesuatu hal yang lebih kudus than just you reading the Bible and accumulating theological knowledge and substance of it. Ya, of course, saat Anda merenungkan firman Tuhan, Anda harus tarik kebenaran teologinya. Yes. Tetapi saudara, waktu-waktu Anda merenungkan firman Tuhan harus dipandang lebih kudus dibandingkan cuma sebatas Anda mengkoleksi pengetahuan. It must be viewed, harus dipandang sebagai perjumpaan Anda dengan pribadi Tuhan yang agung dan firman-Nya. Sebuah perbedaan yang sangat besar saat Anda cuma sebatas membuka Alkitab Anda membaca itu sebagai pengetahuan, Anda serap itu, Anda ingat-ingat di kepala Anda dan selesai. Anda bandingkan dengan Anda sesungguhnya Anda merenungkan firman Tuhan, Anda menjumpai Tuhanmu di sana. Kalau tadi disebut cause me to understand the way of your precepts that I may meditate on your wonderful ways. Jadi saat Anda merenungkan itu, you're just not meditating the words, the letters, tapi you are meditating the wonderful deeds. You are meditating God for who He is, for what He does, for what He says, for how He thinks, for how He feels. Anda harus bisa sampai dalam tahap seperti begini. Karena saudara, kalau tidak, Anda akan menjalani itu sebagai rutin. Anda cuma saya tahu firman Tuhan. Anda bisa memperkatakan itu. Tetapi Anda tidak menjumpai pribadi Tuhanmu. Jadi saudara, sebuah perbedaan. Whether you are actually just gathering knowledge, you are just accumulating knowledge, versus you are actually encountering God in person. Meditation on the Word of God without encountering God, without being in the presence of the Lord, it produces mere knowledge, theological knowledge. Tapi when you are meditating on the Word of God in the presence of God, when you are actually meditating the Word of God and also you are encountering God in person, it produces that sort of divine wisdom, revelation, divine understanding. And I have to say, it gives you that divine spiritual healing. It gives you that spiritual breakthrough. It gives you that spiritual sense of awe of God. Jadi saudara, saat Anda merenungkan firman Tuhan, di tengah kehadiran Tuhan, Anda menjumpai Tuhan, saudara, that's when the knowledge becomes wisdom. Knowledge becomes understanding. Dan sesuatu yang berbeda. Anda boleh ingat-ingat ayat Alkitab di kepala Anda. Tapi hanya di tengah-tengah kehadiran Tuhan dan di tengah saat Anda bersama menjumpai Tuhan, itu memberikan Anda sebuah hikmat, sebuah pewahyuan. It's different. It gives you that sort of divine insight so that you can understand God better. You can know God better. You can sense His heart better. Dan disinilah the encounter of God plays the role. The encounter with God plays the role. Jadi saudara, kalau kita mengerti ini, maka Anda akan menyadari kenapa Anda merenungkan firman Tuhan, Anda tidak bisa diburu-buru. Anda merenungkan firman Tuhan, Anda tidak bisa menyediakan waktu cuma 5 menit. You can't. Because when you are encountering God, look, when you are spending the time with your loved ones, you won't spend your time just 5 minutes with your loved ones. Kalau Anda mengasihi orang tuamu, kalau Anda mengasihi pasanganmu, anakmu, you won't spend your time just 5 minutes with them. You will find pleasure in spending time with them, spending quality time with them. Tentu, quality cannot be measured by quantity, but something that comes with quality will also comes with quantity. Sesuatu yang berkualitas pasti datang dengan kuantitas.
Jadi saudara, disinilah kenapa Anda merenungkan firman Tuhan, Anda tidak bisa buru-buru. How can you rush yourself when you are actually meeting that God of the universe, your creator, in person, and you are making dialogue, communication with him. Jadi saudara, disinilah meditating the word of God, you make sure you encounter God in person. Jadi saudara, 4 prinsip. Yang pertama saya ulangi, kualitas dalam bermeditasi merenungkan firman Tuhan adalah day and night. Dengan kata lain, 24/7 you sink in the word of God. You are being saturated, immersed in the word of God. You delight. Kualitas kedua, you delight, you take pleasure. Anda senang, Anda bahagia, Anda puas saat Anda merenungkan firman Tuhan. You make it a priority. Your business is irrelevant. You can't say that you have no time. The psalmist he wakes up before the dawn. He stays awake through the watches of the night just to meditate. Jadi Anda saudara, make it a priority. Don't let your day pass by without you meditating the word of God. Yang terakhir adalah encounter with God, so that you make sure that your meditation is not just producing knowledge for you, but it's producing that divine insight, wisdom, revelation, that divine healing, that divine breakthrough in your life, that divine sense of awe of God. Selamat merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi saya tutup dengan ini. Gereja Tuhan boleh tidak berkumpul secara fisik, tapi tidak bisa mengambil waktu Anda bersekutu dan berjumpa dengan Tuhanmu setiap hari. Church is not the bread of life. Your church, your pastors is not the bread of life. They are not the manna provider. You can still meet, you can still encounter your God, Jesus. He is the bread of life. You can encounter your God. He is the manna provider, fresh from the heaven. Mari tutup mata saudara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh renungkan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, melalui masa-masa ini kami percaya Tuhan sedang membentuk dan mengajar kami. Mencoba kami membangun sebuah kebiasaan yang baru untuk kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau Tuhan punya approach yang benar terhadap firman-Mu. Kami mau punya waktu untuk merenungkan, to make sure that we think deeply on the truth, on the scripture. We want to make sure Lord, we want to speak the word of God to ourselves, to our heart, to our mind. We want to make sure, God, we juice out that nutrients of your word, and we instill that nutrient into our heart, into our soul, so that we can know you and we can understand you better and better, God. Father, I pray, Holy Spirit, lead us. Pimpin kami melalui masa-masa ini. Pimpin kami Tuhan untuk saat kami membangun komitmen yang baru untuk kami merenungkan firman Tuhan. Kami memastikan kami merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Di saat kami in all things that we do, at all times during our day and night, we want to make sure that we sink in to the word of God. We are fully immersed. We are fully saturated. We are fully synced in the word of God. Dan Tuhan, kami mau pastikan Tuhan, kami mau Tuhan menjadikan merenungkan firman Tuhan ini sebagai sebuah kepuasan, kesenangan, kebahagiaan. When we read your Bible, when we meditate on your words, oh my God, how we love your laws and how delightful we are, how we take the pleasure in reading, in drawing out the mind of Christ, the word of Christ, the message of Christ, because we know through the meditation you are speaking directly to us. And I pray, God, we give us the strength to always make the meditation as the priority. We will never let the day pass by without us meditating the word of God. We understand we live in a fast-paced environment. We live in a busy world, but we understand our busyness can never be an excuse. Our busyness is irrelevant when it comes to the meditation of the word of God. We want to learn to become like that psalmist who wrote a beautiful psalm, Lord, that he wakes up before the dawn and he stays awake throughout the watches of the night just to meditate on your promises. And Father, lastly, we pray, Holy Spirit, as we immerse ourselves in the word of, as we meditate on the word of God, I pray that we encounter you in person. We encounter God in person.
so that our meditation time doesn't just produce knowledge, but it produces that divine revelation, divine wisdom, divine understanding, Lord. It produces divine healing, divine breakthrough, and awe of God, our Creator. Thank you, Jesus. We want to learn to know you better. Throughout this season, I believe that God, you are shaping us up to have that quality time with you every single day and night. Thank you, Jesus. Bless your church. Bless the people of your church whom you love. Thank you so much, God. In the name of Jesus, we pray. Hallelujah. Amen. Puji Tuhan. Happy Sunday, Bapak Ibu Saudara. God bless you all and keep winning all the time. Shalom Citygate, apa kabar semua teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Saya harap semua masih tetap aman-aman saja, sehat-sehat saja. Sekarang kita masih terus akan melakukan ibadah online, mungkin selama beberapa bulan ke depan, sampai kita betul-betul aman untuk kembali bisa beribadah secara fisik bersama. Saya tahu bahwa kita semua rindu untuk saling bercengkrama, saling ngobrol face to face, tapi kita masih harus bersabar sampai beberapa bulan supaya kita betul-betul aman kembali untuk berkumpul bersama secara fisik. Saya mau remind aja, buat hari Selasa ini, jam 7 malam, kita akan ada pendalaman Alkitab bersama Pastor Grant Nixon. Jadi, jangan terlambat, stay tune di Instagram, hari Selasa jam 7 malam, supaya kita tidak kehilangan berkat firman Tuhan yang akan disiramkan buat pikiran, hati, dan jiwa roh kita. Oke, saya juga mau update dalam kesempatan ini, proses pengumpulan dana di mana kita telah mengumpulkan dana sampai hampir $6.000 dan kita telah mengeluarkan kembali untuk batch berikutnya. Kita membantu saudara-saudara kita jemaat Citygate berupa voucher yang jumlahnya sekitar $1.000. Jadi sampai saat ini dari dana yang terkumpul kita masih ada tersisa sekitar $3.000. Jadi siapapun buat saudara-saudara jemaat Citygate yang membutuhkan, please come forward to us. Jangan ragu untuk menyampaikan bahwa kalian membutuhkan A, B, C atau apapun itu, kita akan diskusikan bersama. Oke, saya melihat prosesi pengumpulan dana ini, saya sungguh bersyukur saya bisa hidup bersama komunitas Citygate di mana setiap dari kita betul-betul mengulurkan tangan, betul-betul membantu dengan jerih payah, dengan uang, dengan waktu dan sebagainya untuk menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan. Saya betul-betul bersyukur bahwa kita menghidupi kehidupan berkomunitas, tapi jangan berhenti sampai di sini. Saya mau ajak setiap kita bahwa meskipun kita berada di rumah, kita terus tetap melihat lingkungan kita, apa yang dibutuhkan, apakah itu dana, apakah itu waktu kita, apakah itu telinga kita. Kita terus harus memberikan itu untuk hanya satu kepentingan, kerajaan Allah, menyatakan kasih Tuhan buat dunia ini. Oke, thank you semuanya. Kita akan jumpa kembali minggu depan, masih dalam ibadah online. Stay safe, stay healthy, jaga diri baik-baik. Oke, thank you, God bless.